Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya hormati Bapak Marwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, yang saya hormati pula teman-teman perjuangan PAY. Puja dan puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salamanlah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai retorika dakwah. Jadi retorika atau retorik di sini secara harfiah artinya ada berpidato atau kepandaian berbicara. Kini retorika sering disebut dengan public speaking. Kemudian dewasa ini retorika cenderung dipahami sebagai omong kosong atau permainan kata-kata. Juga bisa dimaknai sebagai propaganda yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau mengendalikan pemikiran, perilaku, sikap dan tindakan orang lain. Teknik ini atau propaganda itu bertujuan memberi julukan, kemudian memberi label atau memberi penjulukan dengan label asosiatif. Kemudian penghalusan kata-kata untuk menghindari kesan buruk atau menyembunyikan kata-kata. Kemudian prinsip retorika ada berapa. Retorika dakwah sendiri berarti berbicara soal ajaran Islam. Kalau retorika secara harfiah adalah public speaking. Kalau retorika dakwah adalah public speaking dengan kajian Islam untuk memengaruhi orang lain. Retorika dakwah sendiri berarti berbicara soal ajaran Islam. Dalam hal ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Retorika Islam menyebutkan prinsip-prinsip retorika Islam sebagai berikut. Yang pertama, dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian dakwah robbaniyah ke jalan Allah, mengajak manusia dalam cara hikmah dan pelajaran yang baik. Cara hikmah berbicara kepada seorang sesuai dengan bahasanya, ramah, memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan serta gerakan bertahap. Kemudian tujuan dari retorika dakwah ini adalah untuk
yang pertama mempengaruhi seseorang, tapi secara umum tujuannya adalah sebagai anjuran atau al-amiru bil al-ma'ruf. Kedua, sebagai penolakan. Dalam pelaksanaannya, retorika meliputi mencari bahan dan tema yang akan dibahas, kemudian menyusun pidato dalam skala prioritas, mana yang urgen dan mana yang tidak. Kemudian karakteristik retorika dakwah secara ideal adalah yang pertama adalah menyeru pada spiritual dan tidak meremehkan material, ngajak pada keseriusan dan konsistensi, dan tidak melupakan istirahat dan berhibur atau candaan. Berorientasi pada futuristik dan tidak memungkiri masa lalu, memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah, menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan. Kemudian ada gaya-gaya berbahasa dalam retorika dakwah. Di antaranya adalah metafora. Menerapkan metafora yaitu menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dengan mengidentifikasinya dengan sesuatu dapat disadari secara langsung, jelas, dikenal. Kemudian monopoli sematik, penafsiran tunggal yang memasak kehendak atas teks yang multi interpretatif. Kemudian fantasi, yaitu fantasi di sini adalah tema-tema yang dimunculkan oleh pengguna kata istilah yang memukau khalayak. Dan labeling, ada kreasi citra, dan yang terakhir ada kata topeng, kosakata untuk mengaburkan makna harfiahnya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai retorika dakwah. Pada intinya retorika dakwah ini adalah gaya berbicara untuk mempengaruhi orang dalam perilaku maupun tindakannya untuk berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang biasanya berretorika dakwah ini mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang karismatik, lucu, tegas, dan lain sebagainya. Yang paling penting daripada retorika dakwah ini sendiri adalah pesan daripada pendakwah itu bisa dipahami kemudian dilakukan oleh si audiensi. Maksud daripada pendakwah itu bisa dipahami kemudian dilakukan oleh si audien. Itu yang paling terpenting daripada retorika dakwah. Sekian dari saya. Bila mana ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati penonton video ini,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.